Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah bekal yang paling bermakna yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Marilah kita tingkatkan tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tasyakur akan menjadi pembuka pintu berkah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita ingkar dan memilih kufur, maka Allah akan mengganti berbagai karunia dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita, keluarga kita, kerabat kita semuanya kelak pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam barisan Rasulullah, minum dari telaga Kautsar Rasulullah, dan mendapatkan syafaat al-udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa manusia kecuali sudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun yang kita alami saat ini semuanya berbasis izin Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berawal dari sebuah rekayasa genetik, berawal dari rekayasa sosial, ataupun konspirasi seperti yang umum kita dengar, semua itu tidak penting untuk kita perdebatkan dan seharusnya kita hindari, karena apapun latar belakangnya, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak akan pernah terjadi. Ini yang harus kita imani pertama kali, dan segala sesuatu selain ini harus kita hindari agar kita tergolong kepada hamba Allah yang yu'min, sehingga Allah memberikan petunjuk ke dalam hati kita semua. Kemudian ada sebuah penegasan di kulli syai'in hikmah, segala sesuatu pasti ada hikmah. Maka apapun musibah yang kita alami, pasti di balik semua itu ada hikmah. Minimal paling tidak ada 3 hal yang bisa kita jadikan ibrah. Yang pertama, apapun musibah itu adalah untuk menguji tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Mulk Allah menegaskan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apapun perjalanan hidup kita, ketika Allah sudah menetapkan, mengizinkan dan menciptakan sebuah kehidupan, kemudian menutupnya dengan sebuah kematian, semua itu penegasan Allah tidak lain untuk menguji kita semua, siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Maka hendaknya ibrah pertama adalah marilah kita jadikan semua yang kita alami ini adalah ujian keimanan kita untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibrah yang kedua adalah bahwa apapun yang kita alami merupakan media untuk kita senantiasa introspeksi. Mungkin ada pola hidup kita yang selama ini kita tidak perhatikan, ada interaksi kita yang selama ini kita abaikan, ada pola kehidupan lain, maka saatnya lah kita introspeksi diri untuk kita perbaiki ke depan. Kemudian yang ketiga, tentu
Apa yang kita alami semua musibah adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita semua. Dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah menegaskan bahwa tidaklah ketika Allah menghendaki kebaikan terhadap seseorang, maka Allah pasti menguji orang tersebut dengan berbagai hal. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul menegaskan, apabila Allah menghendaki kedudukan tertentu terhadap seseorang, sedangkan orang tersebut tidak memiliki bekal amal perbuatan untuk sampai kepada kedudukan itu, maka Allah akan mengujinya dengan berbagai hal yang tidak dia sukai dan tidak dia kehendaki, sehingga dengannya dia sampai kepada posisi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan musibah ini sebagai ibrah agar kita bisa menaikkan derajat kita, mengintrospeksi kita, sekaligus meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan hindari perdebatan yang tidak penting yang justru akan merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an saadatina ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir warham wa barik lana wa liwalidaina wali zaujatina wali zaujatina wali abnaina wali banatina walana ajmain fa innaka anta arhamur rahimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal fitan wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada Indonesia khassah wa sa'ir buldanil muslimina ammah innaka antas sami'un alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.